Orang yang cinta dinar dan dirham, bahasa kita duit ya. Orang cinta duit lu atau cinta harta, itu simbol dari orang yang cinta dunia. Ingat sebelumnya kemarin disebutkan hubbud dunya ra'sun kulli khati'at. Cinta dunia itu adalah induk atau kepala dari segala kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ta'isa abdu dinarin wa abdu dirhamin, binasau, kata Nabi Muhammad. Siapa binasau? Hamba dinar dan hamba dirham. Hamba duit berarti. Kalau ada duit cepat, kewajiban atau perintah Allah, nah kenianlah dulu kayak gitu lah. Nah, kata Nabi Muhammad, ta'isa, celaka. Ngapo? Menjadi hamba dinar atau hamba dirham. Nah, kita ngeri macam tu. Apa-apa baik kita kau berkopiah, berkain, bergamis, bawa tasbih terus. Ternyata di hati kita kenyok hamba Allah. Upaya hamba duit juga. Nah, itu kita ngeri. Maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma khususan ila Syekh Muhammad Bakhit bin Ahmad Mughni, thumma ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, wa thumma ila Syekh Salahuddin Syarqawi al-Qadiri, wa ila jami'i masyayikhina wa ila hadhihi niyyah wa kulli din salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiri lil mustafain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana babaka ya Karim, wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan orang-orang tua kita, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam ini kita melanjutkan pengajian rutin kita pada setiap malam Kamis dengan kitab mengenang Al-Asma'ul Husna. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada ma'ana bihi fid daraini. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud adalah nama Allah yang ke-48 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Al-Wadud artinya yang sangat mencintai hamboe.
Allah bernama Al-Wadud, artinya Allah tu sangat mencintai hamba. Dialah Tuhan yang sangat mencintai hamba, maka dia berbuat baik dan memuji kepada hamba. Di situ disebutkan bahwa Al-Wadud atau yang sangat cinta kepada hamba. Hamba ku siapa? Itu masalahnya. Jadi yang dimaksudkan dengan hamba ku adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sekok-sekok Tuhan, dan orang-orang yang menghabiskan waktu untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikolah yang berhak mendapatkan titel abduhu atau hambonyo, dan berhak mendapat cintonyo. Kalau kita kok ngaku-ngaku baru wakaf 1 juta dari hamba Allah, itu tuh ngaku-ngaku baru. Ngapo? Karena Allah belum tentu ngakui kita sebagai hamba. Ngapo? Hamba ko tadi menjadikan Allah tuh sekok-sekok Tuhan. Itulah disebut hamba. Sudah tuh menghabiskan waktu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, kalau kita kok cuma ngaku-ngaku ngapo? Tuhan kita masih banyak lagi. Macam mana pula Tuhan masih banyak? Masih menuhankan duit, masih menuhankan harta, masih menuhankan jabatan, ada menuhankan diri dewe. Kalau masih macam tu, belum layak disebut dengan abdun atau hamba. Padahal kita kok diciptakan Allah untuk menjadi hamba atau menghambakan diri kepada Allah. Mana bukti Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budut Tuhan. Tidaklah diciptakan jin dan manusia semata-mata atau melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Kita kok galau-galau galau-galau itu maksudnya jin dan manusia kok hikmah penciptaannya adalah untuk mengabdi atau menghambakan diri atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata kita belum lagi. Kita hidup banyak tujuan-tujuan lain. Ternyata kita hidup bukan karena untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman dulu ada namanya budak. Budak tu hamba tadi. Apa kata majikan apa kata bos ngikut tu lah. Tak boleh bentah. Disuruh majikan macam kok, lakukan. Kata majikan jangan. Nah, kita ngaku hamba Allah nyuruh macam kok, tak kita lakui. Allah nyebut jangan macam kok, kita buat. Apabila Allah sudah cinta kepada hamba, maka Allah tentu akan berbuat baik kepada hamba. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba tadi,
maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Dia memuji kepada hamba tersebut. Macam mana kita lah kalau cinta dengan seseorang, wai baiknya kan, tanpa diminta dibagi. Kenapa? Karena kita cinta. Dalam kitab Syarah Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyebutkan sebuah firman Allah dalam hadis qudsi, "Idza ahabballahu 'abdan qala", apabila Allah mencintai seseorang hamba, dia akan berfirman, "If'al ma syi'ta faqad ghafartu laka", berbuatlah sesuka kau, sungguh aku telah berikan ampunan bagi kau. Macam tu enak nian kalau sudah mendapatkan titel atau gelar hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan seseorang sudah mendapatkan gelar abduhu atau hambae, apapun yang diperbuatnya Allah akan mengampuninya. Kita cinta dengan anak, sebanyak-banyak laku anak itulah, tetaplah kita cinta, tetaplah kita sayang, tetaplah lagi makan, walaupun sekampung nyebut dia degil, tetaplah. Kenapa? Karena kita cinta. Macam tu umpamanya Allah tu dengan hamba. Apapun keistimewaan yang kita inginkan dari Allah, dan siapapun yang diberikan Allah keistimewaan, terlebih dahulu selamanya harus mendapatkan gelar abduhu atau hamba. Kalau kita hendak mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang khusus, hendak diberi Allah ilmu laduni, ilmu yang khusus, maka jadikanlah dulu diri kita abduhu atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dicukupkan Allah terhadap segala sesuatu, ingin dibagi keturunan yang baik, apapun yang kita inginkan dari Allah, Allah akan memberi kita. Dan Allah sangat cinta apabila kita sudah menjadi abduhu atau hamba. Dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabiullah Khidir alaihi salam sebagai hamba Allah. Allah menyebutkan Nabi Khidir itu hamba. Kapan? Sewaktu Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh umatnya. Umat Nabi Musa itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang lebih alim, orang yang lebih pandai dari kau?" Kata umat. Apa jawaban Nabi Musa? Tak ada. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa bahawa ada orang yang lebih alim dari engkau. Nabi Musa bertanya, siapa orangnya ya Allah? Allah menjawab, orang itu berada di antara dua laut. Maka Nabi Musa mencari orang itu, dan akhirnya fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Maka Musa dan pembantue mendapati seorang hamba dari hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yaitu Nabi Khidir. Ketemu Nabi Khidir, baru Musa ngaku, ternyata ada yang lebih pandai dari aku. Itu ada ungkapan, di atas langit masih ada langit, di belakang gelombang masih ada gelombang. Kita jangan merasa kita ke paling pandai, paling taat, paling rajin ke masjid, paling banyak zikir. Jangan. Karena apa? Karena masih ada lagi yang lebih tu. Contohlah Nabi Musa kan. Mengapa Nabiullah Khidir mendapat rahmat yang khusus atau ilmu laduni dari Allah?
Karena Nabi Khidir sudah punya gelar abduhu atau hamboe. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya beribu gelar yang mulia, tetapi Allah memberikan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai orang yang banyak gelar, tapi karena Nabi kita Muhammad adalah abduhu atau hamboe, satu-satunya Nabi yang mendapatkan karunia Isra dan Mi'raj ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra para nabi banyak Isra, yang lain tuh Isra juga, tapi kalau Mi'raj cuma Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah menjalankan hamboe abduhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam hari, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran juga karena Nabi kita Muhammad adalah sebagai hamba Allah, sebagaimana firman-Nya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba Al-Quran. Kalau ingin kita diberi Allah nikmat yang khusus berupa ilmu laduni dan ilham, atau ingin diperjalankan Allah mengelilingi alam semesta, ataupun ingin dijamin Allah cukup dari segala sesuatu, syaratnya terlebih dahulu kita harus menjadi hamboe atau abduhu atau hamba Allah atau abdullah, sebagaimana firman-Nya, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi segala sesuatu terhadap hamboe. Tak ada jalan lain untuk mencapai cinta dari Allah selain kita raih terlebih dahulu titel abduhu atau hamboe. Karena kita tidak akan bisa mencapai gelar atau titel abdun itu jika kita kok masih menjadi bagi sesuatu selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ta'isa abdu dinarin wa abdu dirhamin, binaso, kata Nabi Muhammad. Siapa binaso? Hamba dinar dan hamba dirham. Hamba duit berarti. Kalau ada duit cepat, berarti hamba duit lah. Ada lokak cepat gerak Tapi kalau waktu itu kewajiban atau perintah Allah, kendian lah dulu, kayak lah. Aku ada duit lah tu, cepat ngambu deh. Kata Nabi Muhammad, tak isah celaka. Ngapo? Menjadi hamba dinar atau hamba dirham. Orang yang cinta dinar dan dirham, bahasa kita duit, orang cinta duit tu atau cinta harta, itu simbol dari orang yang cinta dunia. Ingat sebelumnya kemarin disebutkan hubbud dunya ra'sun kulli khati'at. Cinta dunia itu adalah induk atau kepala dari segala kejahatan.
Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia selalu memerlukan duit tadi, dinar dan dirham tadi. Dan apapun yang ingin dicapai, baik pangkat atau kedudukan, kemuliaan atau kehormatan, tak lain tujuannya karena nak duit itulah, nak kayo itulah. Kalau siko bahasanya dinar dan dirham atau duit emas atau duit perak. Ngapo orang bio-bionya? Karena pangkal itu tadi tu tahan lu, bebala tahan. Jangankan dengan orang lain, dengan tetangga tahan bebala. Jangankan dengan tetangga, dulu tahan bebala. Aku lagi kini kok berbeda berbeda pilihan, no habis bedo. Upoi duit dia deras. Kok lah apa kau kan? Nah, kita ngerinya macam tu. Upo-upo baik kita kau berkopiah, berkain, bergamis, bawa tasbih terus. Ternyata di hati kita kenyuk hamba Allah. Upoi hamba duit juga. Nah, itu kita ngeri. Maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Guru minta tolong guru ceramah tempat kami ada acara tebal amplop nanya tu guru dia kan, atau kalau ada sekian aku nak lah, kalau tak tu carilah orang lain. Tu rupa agama tu. Minta tolong ustaz ngajar di madrasah kami, ada gaji segala nak dihitung dengan duit. Itu tanda kenyok hamba Allah tapi hamba duit. Ada hamba betino, ada juga. Kalau lah nak betino tu pokoknya payu macam-macam gitu. Tapi tetap ujungnya sama hamba, karena tak ada cinta dunia tadi. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia adalah budak dari sesuatu itu. Kalau cinta kepada sesuatu, maka kita akan menjadi budak sesuatu itu, hamba sesuatu itu. Orang cinta dunia, dia adalah hamba dunia. Orang yang cinta harta, dia hamba harta. Dia cinta kedudukan, jabatan, disebut dia hamba kedudukan, dia hamba jabatan. Sedangkan orang yang cinta Allah disebut hamba Allah. Untuk mengetahui apakah diri kita mencintai dunia, yaitu apabila kita di dalam hati sehari-hari yang terbanyak kita pikirkan hanya urusan dunia, berarti kita cinta dunia. Itu bila kita ngukur diri kita, aku kok cinta Allah apa cinta dunia? Kita tengoklah kita apa ikin lewat kehidupan kita, mana yang banyak kita fikiri. Apa banyak mikir lokak, apa lokak hari ko, hamba lokak. Kemana pikiran kita yang terbanyak dan terkuras, berarti kita hamba oleh yang kita pikirkan itu. Galak tak bertiduran mikir lokak. Macam mana cara proyek kau dapat deku, jangan dapat kesianu. Tu tahan tak tidur tu. Mun hamba Allah ni malam-malam dia tahajud, ngaji, baca kitab, yang kau tidak mikir tu lah. Hamba Allah adalah orang yang mencintai Allah, yang kebanyakan waktu cuman memikirkan Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 4 tanda.
tanda orang itu disebut dengan hamba Allah atau abdullah. Pertama, dia tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah. Seseorang budak, seorang hamba yang sedang berada di istana raja atau tuannya, apapun yang dia tengok pasti dia ingat bahawa itu adalah milik tuannya atau milik raja. Seorang pelayan, seorang hamba, seorang budak raja, ketika dia berada di istana raja tu, apapun yang dia tengok di istana tu, itu adalah punya tuannya tadi, punya raja tadi. Melihat kuda, dia ingat kuda tu, kuda tuanku tadi. Dia melihat permaisuri, itu permaisuri tuannya atau raja. Macam itulah kita. Bisa tak kita melihat segala itu adalah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok ke pemandangan yang elok, alangkah elok pemandangan kau. Apa lagi yang menjadikan pemandangan kau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok ke gunung besarnya, alangkah gedangnya gunung, alangkah kuatnya gunung, apalagi yang menciptakannya. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar orang ngaji, enaknya suara, alangkah enaknya suara budak kau, apalagi yang menciptakannya. Segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut tanda pertama orang tu adalah Abdullah. Kalau orang macam kau tak ada pemarah tak, ngapa je nengok Allah? Maksudnya apa? Af'al Allah. Ikut tak, dikit-dikit gak hati, dikit-dikit naik darah. Itu belum berarti itu. Dikit-dikit tersinggung. Yang kedua, tanda orang itu adalah hamba Allah, tidak menoleh kepada selain Allah. Maksudnya adalah serupa budak tadi, dia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat tuannya, apakah suka atau tidak. Begitu juga hamba Allah, dia tidak melakukan sesuatu kecuali dia pandang terlebih dahulu apakah Allah ridho apa tidak dengan sesuatu kok. Tak ada mikir pandangan orang. Kalau aku ke masjid, ridho tak Allah? Ridho lah, ke masjid lah. Kau tak dan nak ke masjid kerana dikata orang, dan nak pergi ke masjid, dikit-dikit apa kata orang, dikit-dikit apa kata orang. Mana berarti hamba orang tu lah. Enak, apa pula kata orang. Padahal kita, kalau dia hamba Allah, dia akan pandang terlebih dahulu apakah Allah ridho, apa tidak. Kita ganti apa kata orang tu dengan apa kata Allah. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada sesuatu yang diperintahkan Allah, menakutinya atau menjauhinya. Seorang hamba tak takut kepada apapun karena dia tahu bahawa yang kuasa memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda takut dengan Allah, beda takut dengan makhluk. Kalau kita takut dengan Allah, tu kita mendekat kepada Allah. Ngapa lebih taat beribadah,
lebih banyak solat, lebih banyak puasa. Kenapa? Karena takut kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tapi kalau takut kepada makhluk, menjauh. Lagi berjalan ada rimau, larilah, menjauh gitu. Jangan dekat ni, tak, aku cuma takut pada Allah, dekatlah rimau dia. Nah, ada macam tu memahaminya kan. Nah, kita kok ternyata banyak takut kepada makhluk, apalagi kalau tempat kerja misalnya kan, wah tu takutnya dengan bos tu. Siap pak? Okey pak. Kalau Tuhan nyuruh, pergilah dulu, bentar lagi. Kekiaskanlah dengan kehidupan kita. Ada takut dengan bini, ada bola kan. Keempat, tak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Si budak, si hamba tidak mengharap orang lain untuk magi dia, untuk mencukupi keperluan ni, karena dia yakin bahawa Tuhan ni selalu menjaminnya, sehingga ia selalu berharap kepada Tuannya. Zaman dulu itu, hamba itu atau budak itu, dia tak bergaji dah, cuman majikan ni tadi selalu magi dia makan. Nah, karena dia tu akadnya jual beli kalau hamba zaman dulu jadi kalau sudah dibeli itu punya dia lah tu, sekendaknya boleh. Nah, gambarannya kita berharap cuman kepada Allah. Kalau kita memang betul hamba Allah, apapun. Guru kalau ada proposal tak dapat gitu, Tuhan ni proposal lah. Guru kalau kita tak ada nemu caleg tu rugi gitu, Tuhan caleg Macam mana keyakinan hati kita memang betul-betul kita menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iko genai dalam hati. Lop bangun lop, airlah tinggi, kerja apa dak mak kulo berharap dengan Allah lah. Kalau rezeki kulo dapatlah hari ko, gawe tidur be. Tu salah paham namanya tu alasan. Kalau dia tu malas. Mana ada hamba Allah pemalas? Itu salah paham pula kan. Apabila yang empat macam itu sudah kita miliki, kita sudah termasuk sebagai hamba Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka segala keistimewaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merenungi diri kita sebagai hamba siapa kini kok. Kita renungi diri kita, kita nilai diri kita, aku kini kok hamba siapa. Apabila kita melihat rumah mewah, mobil yang mahal, atau pohon, gunung dan selainnya, dan kita ingat bahwa rumah itu milik dan ciptaan Allah, mobil itu milik dan ciptaan Allah, pohon, gunung dan selainnya itu milik dan ciptaan Allah, maka ada harapan kita ikut sebagai Abdullah, ada harapan. Itu Abdullah adalah orang yang dicintai Allah dengan namanya Al-Wadud. Apabila sudah dicintai oleh Al-Wadud, maka dialah yang mencintai hamba, dialah yang berbuat baik kepada hamba, dialah yang memuji kepada hamba. Nabi-nabi dipuji oleh Allah karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah beriman dengan nama Allah, apabila kita sudah beriman dengan Allah yang juga punya nama Al-Wadud atau yang maha mencintai, maka keimanan kita itu menuntun akhlak yang mulia. Apa? Yaitu mempunyai keinginan bagi makhluk Allah sesuatu yang ia kehendaki
bagi dirinya. Apabila kita hendak selamat, kita pun harus punya keinginan agar orang lain pun selamat. Apabila kita dapat nikmat, begitu juga keinginan kita bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Itulah buah keimanan kita kepada Al-Wadud. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Wadud, yang arti tadi yang mencintai hamba, maka akan berbuah pada diri kita apa? Kita pengen orang lain tu baik juga. Kalau kita pengen selamat, kita doakan juga orang lain ku selamat. Kita pengen dapat nikmat, kita doakan juga orang lain ku dapat nikmat. Kita nak masuk surga, kita doakan juga orang lain ku masuk surga. Kau tak nak masuk surga dewean. Ada doakan orang mati lah kau, ada motor ngebut celaka lah kau. Tu mana tu? Asal lah situ. Banyak macam-macam gaya bahasa di kampung itu kan. Itu tandanya belum lagi tu, belum lagi menjadi hamba Allah dan belum lagi beriman kepada Al-Wadud. Kita doakan terus siapapun, orang jahat yang kita pun kita doakan supaya dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, supaya diampuni dosa-dosa. Ikut dendam pula, awas lah kau dia. Kau tunggu wayai. Biarlah kening bekas bara api saking lama sujud. Kalau hati itu kotor, belum lagi. Kenapa? Karena Allah tu nilai hati. Mana dalilnya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tu tak nengok dak macam mana rupa kamu, macam mana fisik kamu, tapi yang Allah nilai adalah hati kamu. Macam mana kita selalu membersihkan hati kita. Dan kita kira baju kita elok, kopiah kita baru terus, kain kita merek paling mahal, Allah suka lah, belum tentu. Ngapa? Hati masih kotor lagi. Nah, mudah-mudahan kita ke menjelang antak mati kita, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan antak mati kita nyicip makrifat dengan Allah tu macam mana kan. Dan mudah-mudahan kita galai ke mati dalam keadaan husnul khatimah. Buah keimanan kita kepada Allah yang terlebih tinggi dari itu yaitu orang yang mampu mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri, sekalipun diri mendapat kesusahan. Pertama payah lagi ko. Doakan orang yang selamat tadi deh, payah apalagi ko apa mentingkan orang lain daripada diri dewe. Biarlah aku tak makan, yang penting orang ku makan. Biarlah aku baju buruk, yang penting orang ku baju elok. Bisa tak kira macam tu? Kau tak punya orang kita ambil yang ada macam tu kan. Ada seseorang telah mendapatkan buah keimanan kepada Al-Wadud berkata, orang ko dia sudah mendapatkan buah atau hasil daripada keimanan dia kepada Al-Wadud. Dia nyebutkan, aku pengen bahawa aku jadi jembatan di atas api neraka. Aku pengen jadi jembatan di atas api neraka. Supaya apa? Supaya orang-orang ku bisa lewat, tak terkena panasnya neraka jahanam. Orang yang beriman dengan Al-Wadud ko, seseorang yang beriman dengan Al-Wadud, dia nyebutkan macam apa tadi? Aku pengen biarlah aku jadi jarambai di atas api neraka tu. Ngapo? Supaya orang bisa lewat, tak terkena panasnya neraka jahanam. Sakingnya pentingkan kepentingan orang
orang lain. Kalau kini kau dikata lolo macam tu, wah lolonya kau dia senang kau nanggung, misalnya tu kan, ada betul. Tapi kalau orang lah hatinya beriman dengan Al-Wadud, hati Al-Basir, biasalah dia tu, biarlah kena peloloi pula, sudahlah nulung kena peloloi pula lagi, biarlah dia, biasalah dia. Kalau kita jangan bercari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada Sayyidina Ali. Ali ko siapa? Pertama Ali ko sepupu Nabi, kemudian Ali ko sahabat Nabi, kemudian Ali ko menantu Nabi. 3 pangkat Ali ko. Wahai Ali, jika engkau hendak mendahului orang-orang muqarrabin tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungi orang-orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Berilah orang-orang yang tidak mau memberi engkau, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim, berbuat jahat kepada engkau. Aduh, tambah payah lagi kau. Kalau kau nak lebih dulu dari orang-orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah tu, kau hubungi silaturahim yang putus tadi, yang dengan kau diputus, kau nyambungnya. Aku bela payah, ngapa? Kita lah dia cakap ni, belum dia duluan minta maaf, aku dah nak. Sampai matilah halah dia tu duluan. Macam mana nak menjalin atau menyambung tali silaturahmi ni? Sebut pula kan anak bini gitu, kamu jangan lagi berkawan dengan dia, awas kamu. Itu lebih payah. Sudah tu bagilah kepada orang-orang dan nak magi. Tak pernah ada orang tu magi kita, tapi kita magi ke dia. Ada lauk hariko ikan 2 ekor, sekok kita bagi ke dia, padahal dia tak pernah ada magi kita. Aiko orang yang beriman dengan nama Al-Wadud. Kalau kita lah sudah nyanggu cakap mending pala magi dia tak pernah magi aku, gilo ada pula tu. Payah. Kemudian maafkanlah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita. Kau juga. Kenapa? Karena kalau orang punya penyakit dendam, itu payah dia nak maafi orang. Tapi kita berguyur lah, kita minta dengan Allah, mudah-mudahan hati kita kok dilembutkan Allah. Enak deh maafi orang tu, tanpa orang tu minta maaf kita lah maaf ni. Tak payah lagi panggil kau si kau, aku maafi kau, tak payah lagi. Kita lah yang boleh dalam hati kita, siapa yang membuat jahat kepada aku maafi. Cuman kena cakap ada dia nyebut macam tu go, cuma pas ketemu masih go kan, tu ada go tu kenyok ecek-ecek biasa lah dia. Apakah orang tu pernah jahat dia dulu? Apakah orang tu pernah ngambil hak dia dulu? Atau pernah dia menyakiti dulu? Tahu dimaafkan. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Ali tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa macam itu. Amin ya rabbal alamin. Bisa menyambung hubungan silaturahim yang putus, bisa memberi kepada orang-orang yang tak pernah memberi dengan kita, dan bisa memaafkan orang-orang yang zalim dengan kita. Ikalah akhlak daripada buah keimanan seseorang kepada asma Allah Al-Wadud. Jika kita tidak bisa mempraktekkan akhlak itu, berarti kita belum mendapatkan bagian dari nama Allah Al-Wadud. Jadi tadi disebutkan kenapa kita kok diciptakan dari tak ada menjadi ada. Kenapa? Tak disuruh
macam-macam dah, tapi disuai cuma seko. Illa liya'budun. Liya'budun tu asal kata abdun tadi, menghambakan diri. Kita kok menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas hamba ko? Allah nyuruh kita buat. Allah nyuruh sembahyang, buat. Allah nyuruh puasa, buat. Allah nyuruh sedekah, buat. Allah nyuruh buat baik, buat. Apa yang Allah larang jangan dibuat. Allah melarang berjudi, jangan. Allah melarang berzina, jangan. Itu menghambakan diri itu. Macam itu juga tentang batin. Allah nyuruh kita ikhlas, jangan riak berarti. Allah nyuruh kita halim, lembut, jangan ghadab, pemarah. Allah nyuruh kita bersyukur, jangan kupur. Makanlah belauk, masih gue kurang. Lado, gangan, ikan, masih gue nanyo yang lain kan. Ayo coba ada tu, coba ada tu. Tu tak bersyukur nama tu. Dah belum hamba lagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan para nabi gitu, belum apa-apa gitu. Apalagi dengan para wali-wali juga, para waliullah tuh, mereka itu sudah jelas abdun. Kita jangan gaduh, wah hebatnya kiai itu, hebatnya guru tuh, jangan gaduh, dialah abdun, dialah jadi hamba Allah. Kita kok belum apa-apa lagi. Nah itu, inna awliya Allaha la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, dia tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Nah kita kok masih takut sebagi makan apa, masih sedih lagi kalau tak tiap apa. Kalau sudah menjadi abdun tidak, karena dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyirin mubasysyirin mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna. Wallahu rahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi' Al-Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul Adlul Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafizul Muqin Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'itul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsin Mubdi'ul Mu'in Al-Muhyil Mumin Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahad As-Samadul Qadirul Muqtadir Al-Muqaddimul Muakhir Al-Awwalul Akhir Al-Zahirul Batin Al-Walil Muta'alil Barut Tawabul Muntaqim Al-Afu Ra'ufu Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghanil Mu'anil Mani Ad-Darun Nafi An-Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Sabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bi hidayatil 'arifin wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.